Kita promokan 2 unit dengan harga yang murah termasuk kelengkapannya nanti. Ada yang sudah termasuk dengan teleskop, tas, dan juga penggunaan dari kaos. Ada juga yang kita promokan dengan harga murah tapi sudah termasuk dengan kelengkapan dari unitnya. Unitnya ada 2 bocap dan pastinya dari keluarga semi CNC, tapi beda di bagian modelnya. Mari kita bahas di video kali ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Sanjay Gun Shop, tempat yang mungkin bisa jadi salah satu referensi kalau teman-teman cari sebuah toko yang untuk kualitasnya itu bisa dikatakan kelas-kelas tinggi atau kelas-kelas sultan, tapi untuk bagian dari harga masih termasuk harga-harga pelajar. Oke, mari kita mulai untuk video kali ini. Untuk unit yang pertama itu ada unit yang seperti ini. Nah, ini yang pertama, dan ini nanti yang kedua. Nah, balik lah. Tapi udah kelihatan ya untuk unitnya ya. Ini yang kedua nanti. Ini yang bakal jadi gong di video kali ini karena untuk bagian dari bonusnya itu gede banget, banyak banget. Sudah kemarin saya buatkan untuk shortnya. Kalau teman-teman masih belum yakin, saya buatkan untuk videonya sekalian di video pembahasan yang agak panjang. Oke ya. Kita bahas dulu di unit yang ini, kita turunkan dulu dari jabatannya untuk unit yang ini. Oke, ini unitnya adalah special frame untuk unitnya. Ya, kita sudah pernah beberapa kali meredikan untuk unit yang modelnya seperti ini. Ini untuk pengerjaan masih semi CNC, jadi untuk penggunaan pastinya bakalan kerasa. Semoga buat teman-teman yang sering pakai unit full CNC terus pindah ke semi CNC pastinya juga bakalan kerasa. Oke, perbedaannya pastinya ya. Ini kalau kita lihat kokohnya, kokoh banget. Dia untuk bagian dari framenya ini menambah untuk bagian dari apa nih sini tampilannya. Jadi tampilannya itu dia lebih gagah, lebih kokoh, dan pastinya bisa teman-teman andalkan untuk bagian dari visualnya. Karena untuk unit ini selain menjual di bagian powernya, unit ini sangat menjual banget untuk bagian dari visual. Ya, ini untuk bagian dari speknya masih spek-spek standar ya. Jadi ini seumpama nanti teman-teman pengen merubah, terutama di bagian daleman, ngupgrade ke bagian penambahan part untuk unitnya, itu nanti juga bisa saja teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Kalau unit-unit yang semi CNC seperti ini biasanya untuk penambahan part itu biasanya untuk penggunanya rata-rata hanya ditambah untuk bagian dari regulator. Ya, sekalipun ada juga yang tambah power plenum, tapi untuk bagian dari kedua bagian ini harus benar-benar seimbang untuk bagian dari penyetelannya, sehingga untuk bagian dari hasilnya bisa sama-sama imbang untuk antara kedua unitnya. Oke, coba kita cek dulu untuk bagian dari harganya. Ini unit baru baru kita keluarkan untuk unit ini dan langsung kita buat promo. Untuk harganya ini di harga 2.750.000, termasuk dengan kelengkapan seperti spare part, seal, STKS, mimis tes, peredam, tali sandang, dan lain sebagainya. Oke ya, unitnya seperti ini. Karena unitnya ini masih semi CNC, penggunaan pastinya ya teman-teman tahu sendiri ya. Kalau bagian dari spesifikasi dia sama sebenarnya dengan unit semi CNC yang lainnya. Tapi untuk bagian dari tampilannya yang menjadi pembeda adalah frame bagian sini. Kalau kita samakan dengan gini. Lanjut, kalau kita samakan dengan unit yang pernah sempat atau beberapa kali kita buatkan untuk videonya, pastinya unitnya sama seperti unit kalau dulu itu ada BRTX, ada juga BRTX versi lama itu ada yang modelnya seperti ini. Ada juga dari unit apa ya kemarin, grade A juga ada yang modelnya seperti ini. Dulu yang pernah kita buat di harga 2.450.000 ada yang seperti ini. Dia sudah full. Jadi buat teman-teman yang dulu pernah dapat unit itu mungkin teringat untuk bagian dari nama dari unitnya. Modelnya juga seperti ini. Ada variasi warnanya kalau yang dulu. Ini kalau unitnya itu bagian dari model spesifikasinya itu dia pakai ukuran OD antara serombong dan juga ukuran OD buat larasnya itu pas press. Ini kalau bagian dari larasnya dia pakai OD 13, dan untuk bagian dari serombongnya dia di OD 15-16. Ini bagian dari serombongnya. Ini sudah ketambahan bagian dari cincin laras, dan juga untuk bagian dari serombongnya ini model hulu. Untuk alurnya masih alur 12, dan untuk bagian dari panjang unit ini dipanjang
kurang lebih 60 cm ya, rata-rata soalnya dipakai 60-an cm untuk unit ini. Untuk bagian thread masuknya, untuk bagian bubutan laras yang masuk ke dalam chambernya ini juga lumayan dalam. Jadi sekalipun untuk unit ini tanpa tambahan cincin laras pun sebenarnya sudah stabil untuk bagian dari larasnya. Penggunaan sudah sangat oke untuk unitnya ya. Oke. Ini kalau kita bandingkan dengan yang ini tadi, jangan deh, beda kelas. Tampilannya beda banget soalnya. Oke. Ini unitnya buat tabung seperti biasa, dia pakai 500 cc. Jadi untuk penyimpanan awet nggak perlu diragukan lagi. Ini tabung 500 cc itu kalau kita imbangin terutama untuk bagian penggunaan setelan protect sedang, dan juga kalau pengen ditambahin untuk bagian dari regulator, oke banget, masuk banget untuk unit ini. Oke. Unitnya ini bisa teman-teman andalkan untuk penggunaan jangka waktu yang agak lama menengok ketika digunakan di dalam hutan pastinya ya. Oke. Ini unitnya ini kalau kita cek untuk bagian dari manometernya itu ada di bagian samping, dan untuk bagian dari coupler dia ada di posisi tempat yang sama, dia ada di posisi sebelah kiri. Oke ya. Untuk bagian dari ruang valve-nya, ini untuk bagian dari ruang valve ini teman-teman masih bisa nanti kalau seumpama pengen ganti, terutama di bagian pernya. Karena seperti biasa, karena unitnya ini standar masih bawaan, untuk bagian dari spesifikasinya pastinya juga berbeda dengan unit-unit yang mungkin kalau bahasa gampangnya itu rombaan atau upgradean. Untuk unitnya itu beda. Oke ya. Ini kalau seumpama teman-teman pengen ganti pastinya juga sudah sangat cocok. Untuk bagian dari chamber dia pakai pengerjaan yang masih semi CNC. Kalau semi CNC otomatis untuk bagian dari pengerjaannya belum full mesin dan masih ada campur tangan manusianya. Ini buat teman-teman yang kemarin mungkin menolak kemajuan industri, mungkin bisa ambil unit yang semi CNC saja. Ya, menambah lapangan kerja soalnya kalau semi CNC, karena ada manusianya juga yang masih mengerjakan unitnya. Oke. Ini buat unitnya, pastinya untuk bagian dari permainan sudah cocok banget untuk penggunaan magazin. Ini kalau bagian dari tarikannya memang agak dalam untuk unit yang saya pegang ini. Bagian dari single shootnya, kalau teman-teman pengen ganti, dan oke lah pastinya untuk bagian dari magazin pastinya sudah pas seukuran dengan tempat ruang rumahannya sini. Dia seukuran. Oke ya. Ini buat single shootnya, dan buat suaranya coba kita cek. Untuk tarikannya memang berat. Ini buat bagian dari ukuran apa nih ini pengaturan matnya, dia itu memang saya setting agak berat buat tarikannya. Nah, picu juga agak dalam jadi untuk unitnya. Oke ya, masuk banget untuk unitnya. Jadi buat teman-teman yang suka seumpama unitnya itu nggak terlalu sensitif, cocok kalau pakai settingan yang ini. Kalau teman-teman pengen pakai settingan yang sensitif, nanti juga bisa dirubah bagian dari matnya. Buat matnya dalam, jadi nanti saya umpama kalau teman-teman pengen ngerubah atau menyeting lagi untuk bagian dari pengaturan matnya, picunya biar lebih sensitif lagi, atau biar lebih mungkin kalau teman-teman pengen ukuran sedang, karena ini kan masih pakai yang berat kan untuk bagian dari yang saya pegang ini. Nanti teman-teman saya sarankan pakai kunci L yang kecil dan panjang ya. Untuk kunci L nya kecil seukuran lidi untuk unit yang masuk ke sini kunci L nya. Oke. Kalau teman-teman pengen lepas framenya juga bisa, iya. Ini kalau framenya pengen dilepas juga nggak apa-apa. Untuk bagian dari bautnya dia bukan baut-baut stainless, ini masih baut baja biasa. Kalau bagian dari apa nih, baut penguncian framenya ya. Untuk frame kita ada dua warna sebenarnya, ada warna hitam dan juga warna merah kayak gini. Cuma kalau yang hitam itu nggak terlalu kelihatan frame tambahannya. Ini kalau nyebutnya sekarang ke cover chamber untuk unitnya. Sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih. Cuma dia itu nambah ke bagian kekokohan, terutama di bagian bipod sini. Jadi rel bipod dan bagian bawah ini ngaruh banget, karena dia itu tadi ditopang dengan bagian dari baut-baut yang ada di sini. Jadi untuk bagian dari keamanan dan pastinya untuk keawetan bipodnya nanti bisa dijaga banget untuk unit ini, bisa terjaga banget. Oke ya, seperti ini ya, ada bautnya. Karena modelnya ini dia frame, jadi untuk bagian dari pengganjalnya itu dia posisinya benar-benar mencengkram, bipodnya itu benar-benar dicengkram untuk bagian dari relnya. Kalau rel bipod, seumpama teman-teman pengen pasang bipod, ini nanti bisa pakai dua cara. Untuk bagian dari grip segitiganya ini bisa ditarik ke belakang, seret gini, habis itu
bakalan ada sisanya. Kalau nggak gitu nanti dilepas saja. Kalau untuk bagian dari grip segitiganya ini, kalau menurut teman-teman kurang nyaman dipakai, nanti bisa dilepas. Oke ya. Ini mas teh. Oke. Nah. Oke, karena unitnya ini masih pakai ukuran reel 11, jadi nanti teman-teman bisa gunakan untuk penggunaan reel-reel yang ada di tempat teman-teman masing-masing. Ini ukuran reelnya itu 11, atas bawah 11 semua, jadi seumpama nggak suka pakai adaptor tele tambahan seperti ini, nanti bisa dilepas pakai kunci L seukuran kunci L yang dipakai untuk penggunaan penguncian teleskop. Ya, ini ukurannya sama. Dan ini untuk bagian dari pergantian laras, pastinya nanti juga bisa banget kalau teman-teman pengen ganti laras ke alur-alur yang lebih dikit, alur 8, 6, 10 nanti juga pastinya bisa banget. Cuma nanti lebih baik seumpama teman-teman pengen ganti laras, seumpama unitnya itu masih ada di sini, nanti bisa request kalian. Kalau teman-teman nanti pengen ganti larasnya itu di rumah, nanti lebih baik unitnya dibawa sekalian ke bengkelnya. Oke ya. Untuk penggunaan dari regul nanti juga bisa disetting posisinya, pastinya juga lebih bagus lagi nantinya. Oke. Bagian setelan power ada di bagian belakang sini. Oh ya, ini yang bisa saya informasikan. Untuk bagian dari popper belakangnya, nanti seumpama teman-teman kalau pengen ganti ke popper lipat, nanti juga bisa banget. Unit ini enak banget kalau pergantian popper lipatnya. Karena untuk bagian penguncian bautnya dia itu ada dua, ada di bagian kiri kanan, posisi di sini. Jadi nanti berfungsi banget seumpama nanti teman-teman pengen ganti power lipat, upgrade ke lipat. Jadi untuk penggunaan biar lebih seumpama dimasukkan ke tas nanti bisa lebih muat lagi. Kalau yang ini tadi kan ada lipatannya langsung bawaannya. Kalau yang ini kan masih maju mundur biasa. Ini nanti kalau teman-teman pengen merubah untuk bagian dari poppernya ke model lipat nanti bisa saja untuk unitnya. Oke. Ini harganya tadi di 2.750.000 termasuk dengan kelengkapan seperti spare part seal, STKS mimis tas, peredam gantungan mimis, tali sandang dan lain sebagainya. Kita jual murah untuk unit ini karena stok dari semi CNC kita banyak banget. Mulai dari grade A, grade B, terus ada yang tambahan frame seperti ini, popper lipat kayak yang tadi yang mau kita bahas kali ini, itu banyak banget. Dan untuk bagian dari unit-unit model taktikal kita juga banyak banget. Jadi nanti seumpama kalau pengen dapat harga murah, nanti ya mungkin bisa ditunggu untuk video-video bagian dari promonya yang lainnya, karena mungkin untuk promonya juga bakalan bergantian. Oke ya, sekalian tak infokan. Jadi buat teman-teman yang pengen cari harga murah, nanti bisa diambil ketika melalui ketika ada promo, atau mungkin kalau teman-teman nanti pengen ambil di harga mungkin harga standar, tapi untuk bagian dari kelengkapan semuanya sudah ikut, nanti bisa. Soalnya untuk bagian dari promo itu biasanya ada juga yang pakai tanpa tambahan kelengkapan. Oke ya, kita kembali ini aja, kembalikan dulu di bagian sini. Kita angkat yang sini, kita angkat dia jadi asta yang lebih tinggi. Oke ya. Ini unitnya seperti ini, kita sudah beberapa kali jual, sudah beberapa kali kirim juga untuk unit yang ini. Ini kemarin itu masuk ke bagian dari video daftar harga predator terbaru ya untuk unit ini. Ini unitnya itu sama, karena serombongnya putih, unit ini jadi agak kurang peminatnya. Soalnya rata-rata untuk penggunaan lebih diambil ke serombong warna hitam ya. Kita jujur-jujuran saja, karena untuk bagian dari permintaan rata-rata untuk unit yang seperti ini, kalau ada serombong putih kayak gini, dia itu agak kurang. Kecuali kalau orang-orang yang mungkin punya sifat nyeleneh, terus punya jiwa yang pengen tampil beda terus, pastinya ya cari unit-unit yang warnanya beda banget. Mungkin dari bagian dari chamber, untuk bagian dari serombong yang nyeleneh, warnanya ngejreng atau timpang, itu biasanya mereka suka kalau model-model unit yang seperti itu. Dan pastinya untuk fungsinya juga dicari yang lebih bagus. Kalau kita ngomongin fungsi untuk unit-unit yang seperti ini, sepengalaman saya, setiap akurasi itu malah unit-unit yang nyeleneh-nyeleneh, untuk warnanya itu yang bagus, untuk bagian dari akurasi dan bagian dari grouping. Saya juga agak bingung soalnya untuk modelnya itu juga beda banget, dan untuk hasilnya itu juga bagus banget untuk unitnya. Sekarang kita masih ada unit yang nyeleneh satu, BRTX yang warna pink putih, itu bagus banget sebenarnya untuk bagian dari grouping, akurasi itu bagus banget. Cuma untuk bagian dari kecocokan warna serasi antara pemilik pembelinya dan juga yang ada di sini itu karena beda untuk unit itu, jadi ya untuk unitnya masih ada sampai sekarang. Kalau teman-teman pengen ngecek nanti bisa hubungi nomor adminnya ada di layar ya untuk unitnya. Beneran, untuk larasnya dia cuma sayangnya itu masih pakai bugel untuk unitnya.
Kalau yang ini mas sudah pakai laras-laras yang ukuran standar. Laras unit ini pakai laras panjang 60 sama kayak unit yang tadi. Dan untuk bagian dari alur sama pakai alur 12, masih pakai alur-alur standar. Masih pakai alur-alur buat mimis dom. Belum cocok untuk penggunaan slug dan lain sebagainya. Tapi untuk unit-unit yang model mimisnya itu mungkin ya kepala, leher, rok itu masih cocok saja, kayak poin dan lain sebagainya. Untuk model mimis yang digunakan tuh kayaknya masih cocok. Oke ya. Panjang 60, bahan dari seamless, OD-nya di OD13 sama. Tapi untuk bagian dari serombong beda untuk ukurannya. Kalau unit ini tuh ukuran dari serombongnya itu pakai ukuran OD16, hampir OD20-an sih untuk bagian dari ukuran dari serombongnya. Jadi ukuran termasuk ukuran-ukuran sedang gede. Soalnya untuk bagian dari predator seperti ini kan ada juga yang ukuran dari serombongnya itu ukuran-ukuran yang ukuran 22 itu juga ada, bahkan paling gede yang ukuran 38 itu ada, tapi unitnya yang double tabung. Oke ya. Oke, untuk unit ini juga sudah dilengkapi dengan sama bagian dari cincin laras, sehingga untuk bagian dari kestabilan laras bisa lebih bagus lagi. Bagian dari tabung dia pakai 500 cc untuk penggunaan, jadi dia lebih cocok, lebih oke. Ya sama sih dengan ini yang tadi ya. Untuk tabung sebenarnya nggak terpaku ke 500 cc untuk penggunaannya standar, karena tergantung juga pemesannya. Karena kalau ada unit yang pengen diganti untuk tabungnya, kita juga bisa melayani teman-teman. Oke ya. Jadi umpama nanti kalau tabungnya pengen ganti ke komposit atau karbon untuk ukuran yang lebih gede lagi, nanti juga bisa saja untuk unitnya. Kalau di ukuran 700 cc unit ini masih cocok, tapi untuk bagian dari modelnya itu yang panjang untuk bagian dari tabungnya. Oke ya. Ini untuk bagian dari mano dan posisi coupler juga sama, dari sebelah sambungan antara tabung dan juga chamber. Untuk bagian dari ruang valve-nya, pernya masih sama juga, masih per biasa, per baja. Belum per Mizumi dan lain sebagainya untuk nambah powernya. Jadi kalau pengen nambah power, nanti teman-teman bisa andalkan di bagian setelan power saja dulu. Oke, untuk unitnya ya. Seumpama nanti teman-teman belum pengen ganti untuk bagian dari powernya. Ini kalau unit yang modelnya seperti ini, nanti teman-teman bisa ganti bisa kasih 2 per Mizumi kalau teman-teman bingung. Kalau teman-teman mau. Karena untuk bagian dari belakang dan juga depan itu ukurannya sama, cuma beda di panjangnya saja. Seumpama pengen pakai putih dan juga biru nanti juga bisa, atau mungkin putih nanti juga bisa saja. Karena untuk per Mizumi itu ada beberapa varian, ada beberapa warna dan juga beberapa fungsinya. Jadi seumpama kalau teman-teman pengen ganti per untuk nambah powernya, nanti juga ya lebih disarankan konsultasi dulu ke pihak bengkelnya. Jadi seumpama untuk penggunaan nanti biar sesuai dengan kebutuhan kita. Tak mau, anak sidurung sih tak mau. Oh iya sabar deh. Untuk bagian dari penggunaan safety-nya tadi yang belum, tapi untuk bagian dari posisinya itu dia beda sih. Ya beda. Oke, kita lanjut ya. Untuk bagian dari chamber dia sama, pakai semi CNC untuk pengerjaannya juga. Ini bahan dural, tapi untuk duralnya lebih bagus yang ini daripada yang tadi. Ya. Untuk harganya dia jadi lebih beda, lebih tinggi ini. Dan untuk bagian dari kelengkapannya juga lebih banyak yang ini teman-teman. Saya tak cek dulu ya. Untuk harganya itu kurang lebih tadi di harga 3 jutaan. Tapi nanti sudah dapat teleskop, tas, kaos untuk penggunaannya nanti. Lipat. Ya, ini dia untuk unitnya. Keliru. Nah, unitnya itu kalau teman-teman pengen ambil harga unitnya saja, kalau unitnya saja itu di harga 2.950.000 untuk unitnya saja. Itu nanti kelengkapan sudah masuk. 2.950.000 popor lipat untuk unitnya. Oke ya, sudah masuk banget ya untuk unitnya ya. Dengan harga segitu nanti sudah dapat popor lipat kayak gini, masih di bawah 3 jutaan ya. Soalnya ya walaupun untuk harganya hampir ke 3 juta sih. Untuk kelengkapan kalau teman-teman pengen nanti bonus kaos, tas, tele, atau ambil paket OK-nya, paket OK dari unit ini tuh harganya di 3.375.000 untuk unitnya. Ini sudah dapat seperti kaos, tas, dan juga teleskop. Untuk teleskopnya nanti ukurannya yang ukuran standar 3940 untuk teleskopnya. Penggunaan apakah cocok? Cocok saja. Nanti kalau teman-teman pengen tambah untuk bagian dari upgrade teleskop yang agak tinggi lagi nanti juga bisa di kita. Jadi seumpama kan nanti kalau teman-teman ini kan ukurannya untuk bagian dari teleskop bawaannya kan itu harganya 330.000 kalau teleskop yang asli. Ya ini cuma selisih berapa ya? Termasuk tas dan tele berarti sudah masuk ke, kalau teman-teman hitungannya itu nanti cuma tambah 400.000 sudah dapat itu tadi, tas, tele, dan juga kaos. Karena untuk bagian dari harga kaos dan juga tas itu juga lumayan teman-teman. Untuk kaos saja
bagian kamu itu di 100 ribuan untuk bagian kamuflase. Ada juga yang tas itu ya rata-rata yang tas itu 100 ribuan sih ya, rata-rata segituan harganya ya. Jadi lumayan. Kalau teman-teman pengen tambah atau pengen dapetin paket oke nya di unit ini, nanti bisa ambil di harga 3.300 ring mau 75.000. worth it banget untuk unitnya. Itu bagian dari hasil atau bagian dari modelnya ini, soalnya bagus banget. Oke ya, ini buat hasilnya juga bagus banget. Kalau kita bandingin dengan yang tadi itu beda banget kelasnya, beda banget untuk bagian dari tampilannya. Tuh unit ini tuh sebenarnya sama semua untuk bagian dari part-partnya, posisinya beda modelnya saja sih. Bagian dari set livernya lebih enak yang ini, yang modelnya seperti ini ya. Set livernya lebih lancar yang ini daripada yang tadi, yang frame merah itu tadi ya. Saya omongkan saja seadanya, kalau bohong juga kelihatan non ya soalnya ya. Oke ya. Nah, ini buat bagian dari penggunaan set livernya itu enak banget kalau unit yang modelnya seperti ini, yang lipat. Oke, teman-teman nanti pengen ambil unit sama kelengkapannya saja cuma selisih 200.000. Nah, 200 ribuan ya tadi ya, antara yang 2.750.000-an tadi sama 2.950.000 ya, selisih 200.000. Nah, teman-teman sudah dapat unit dengan popor lipat, dan juga untuk bagian dari pengerjaan unitnya itu yang lebih bagus lagi ya. Sayang banget kalau bagian dari ini tadi disia-siain untuk unitnya. Oke, antara kedua unit itu tadi cuma berbeda di bagian tambahan framenya. Ambil lagi frame bawaan, frame covernya yang beda. Ini kan ada frame covernya yang warna merah, ini kan nggak ada. Nah, untuk kekuatannya sama, karena unit-unit yang seperti ini tuh pastinya sudah ada pemikiran jangka panjangnya. Kalau yang unit ini dia itu cuma ada satu baut ya, baut yang ada di depan sini saja untuk bagian dari posisi penguncian. Nah, reel bipodnya itu cuma ada satu baut. Kalau yang unit-unit tanpa cover itu biasanya itu dia sudah ada beberapa penguncian. Selain dari yang ada di depan, di belakang pastinya juga ada dua. Jadi untuk bagian dari kekuatan bisa banget teman-teman andalkan, sekalipun untuk unitnya itu beda untuk tampilannya dan beda untuk bagian dari posisinya. Oke, ini sebenarnya untuk bagian dari part semuanya itu sama, cuma beda di bagian hasil. Terus untuk bagian dari modelnya yang beda. Ya, ini kalau yang ini power lipat, kalau yang ini cuma kalau yang ini cuma maju mundur biasa, yang merah. Kalau untuk efisiensi bawaan ketika masuk ke dalam tas, unit ini lebih unggul daripada yang ini. Nah, untuk bagian dari model, kekuatan, popor nanti bisa teman-teman timbang sendiri. Saya kasih untuk bagian dari plus minusnya antara popor lipat dan juga non lipat. Kalau lipat, plusnya itu tadi dia itu bisa ditekuk. Jadi untuk bagian dari penggunaan pastinya juga bisa teman-teman sesuaikan ketika dimasukin ke tas. Lalu untuk bagian dari posisi seperti ini, nanti kita waktu melakukan istirahat nanti juga bisa lebih enak. Ya, untuk unitnya nggak makan tempat. Tapi untuk popor lipat ada satu kendala biasanya. Kalau lipatannya dia sudah sudah nggak keset, itu bakal berpengaruh. Ya. Di sini kan ada bagian dari bautnya kan teman-teman ya. Di sini ada baut pengunciannya. Kalau yang di bagian sini itu bagian dari per maju mundurnya itu sudah punya kendala tersendiri. Sudah nggak seresponsif waktu kita pakai, atau dia itu lebih sensitif. Dia bakal gampang lepas buka sendiri. Dan itu bagian dari kelemahannya itu. Kalau unit ini kan untuk kelemahannya dia kokoh. Kalau minusnya dia nggak bisa dibuka kayak gini. Itu bagian dari popor lipat. Kelancaran dia oke. Kelancarannya oke banget. Yang ini seperti ini, nanti kita cuma ngasih tambah pelumas saja kalau teman-teman pengen dapetin grip yang lancar. Jadi maju mundurnya itu lancar. Oke, gitu aja. Itu bagian dari plus minusnya. Kelebihannya sama semua. Oh iya, kalau unit popor lipat, kalau untuk bagian dari setelan powernya dia itu sudah setel dengan ukuran press. Mau diputar kayak apapun, kecilin kayak apapun, dia itu bakalan mentok. Cepat mentoknya kalau unit yang popor lipat. Kalau unit seperti ini nggak ada pembatasnya, jadi kalau sudah lepas nanti kita harus ngelepas bagian sininya. Nah, oke. Nah, ya itu tadi teman-teman ya untuk bagian dari pembahasan kita kali ini, yang sedikit menyinggung untuk bagian dari kekurangan dan kelebihan antara kedua unit ini. Oke, segini saja buat teman-teman yang pengen ambil untuk unitnya, nanti bisa hubungi nomor admin yang ada di layar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.